Dalam menghadapi pensiun, ada yang gugup dan gelisah karena tidak mengetahui akan seperti apa kehidupan selanjutnya. Lantaran sekian puluh tahun lamanya telah terbiasa dengan rutinitas pekerjaan. Ada pula yang mungkin merasa sedih karena merasa sudah tua dan khawatir menjadi tidak produktif dan tidak berguna. Itulah mengapa banyak orang mempersiapkan diri khususnya secara mental sebelum memasuki masa pensiun. Nah, dengan adanya informasi bagi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang bakal pensiun, dikabarkan akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Tentu ini membuat ASN merasa senang. Dengan demikian mereka akan mempersiapkan diri, merencanakan untuk membuka usaha baru setelah pensiun. Berikut penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seperti dilansir cnbcindonesia.com, Kemenpan RB memastikan dana pensiun PNS akan menggunakan skema fully funded atau jumlah yuran pasti. Meski skema ini belum berjalan, Menteri PAN RB Cahyokumolo memastikan pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan yuran pasti. Cahyokumolo mengatakan, saat ini skema fully funded yang belum bisa terrealisasi karena adanya pandemi COVID-19. Akibatnya, pemerintah harus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kementerian Keuangan yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail. Kata Cahyo, belum lama ini. Tapi ini karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Lanjutnya, perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran kurang lebih 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria mengatakan saat ini pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir di Kementerian Keuangan. Namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Dengan skema fully funded, kata Bima Haria, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena yuran yang dikenakan adalah presentasi dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang terima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari presentasi THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah fully funded. PNS akan bayar yuran sebesar presentasi dari THP bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapat besaran yang lebih baik dari sistem Pay as you go, terang Bima Haria. Skema Dapen PNS Pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil yuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen, ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bima mengatakan
skema Dapen PNS saat ini membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok. Sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016-2018 Asman Abnur sebelum lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 per bulan. Sementara uang pensiun yang diterima $350 per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pekerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya. Masa pensiun bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bahagiakanlah diri dengan segala sesuatu yang tampak di hadapan mata. Misalnya, anak sudah selesai kuliah, sudah ada tempat tinggal yang cukup, dan sudah bisa beraktivitas dengan kehidupan yang baru. Artinya, pengabdian dan kerja keras tidak sia-sia dan telah membuahkan hasil yang baik. Lihatlah pengabdian dan kerja keras telah membuahkan hasil yang nyata. Selamat atas pensiun Anda dan nikmati kebebasan baru. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.